Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Neuropsikiatri 1, pada video kali ini kami akan mempraktekkan manajemen fisioterapi pada kasus Huntington disease. Selamat menyaksikan. Atas nama Pak Budiman. Siapa nama Ata, Pak? Ya. Siapa nama Ata? Berapa umur Ta sekarang? 45. 45 tahun nih. Di mana Cik tinggal, Pak? Di Selang. Oh, asli di sini dia Ki, orang Makassar. Iya. Kalau boleh tahu apa pekerjaan Ta sehari-hari? Apa dibikin? Wih, kok gini Pak? Kalau hal-hal yang disuka dilakukan selain koki begitu, apa biasa ki kerja kalau ada senggang tak? Kalau dulu itu skating. Wih, skating nih Pak. Nah, ini saya fisioterapis Andini mau periksa ki Pak. Jadi bisa ki panggil fisio Andini atau bisa juga panggil fisio. Nah, terserah kita nih Pak. Nah, sabe nih Pak, maka periksa ki dulu. Nah, kalau boleh tahu kenapa ini Bapak, apa keluhannya? Pas beberapa minggu yang lalu itu ngasal terus tidak sengaja itu potong tangannya sendiri, terus makasih jatuh piring, terus dibawa ke UGD dikasih ini 6 jahitan, sempat juga itu marah-marahi pasien lain, jadi bilang dokter itu disarankan nih ke ahli saraf. Terus di ahli saraf itu masih periksa nih dan hasilnya itu karena beda penyakit ini Huntington, jadi disarankan nih ke sini fisioterapis. Tapi ini Pak mau periksa ki. Apa ini? Diambil dulu tekanan darah tadi Pak, mau ditahu berapa tekanan darah normal dia atau tidak, tabe. Normal nih Pak. Jadi apa keluhan tak ini Pak? Ini tanganku biasa gerak-gerak sendiri. Oh, gerak-gerak sendiri Pak. Apa lagi selain tangan tak Pak? Itu yang ada jalan tuh. Ya. Kayak mau jatuh. Setelah itu berdiri. Udah tidak bisa mencoba diri lama-lama nih Pak begitu. Biasa mau jatuh. Biasa juga itu tidak ada apa-apa, langsung emosi. Sembarang kau. Nanti dia mimpi marah-marah nih. Sabar sih Pak, di sabar. Diambil dulu ini apa keluhan tas. Jarang. Nanti diobati gitu. Iya. Jarang dia biasa main sama anak-anaknya. Jadi biasa apa mami yang bikin bapak ini kalau di rumah? Biasa dia gini, dia murung, marah-marah. Nah, jadi sekarang Pak mau ki diperiksa dulu di. Nanti ada fisioterapis yang lain juga mau periksa ki. Nah, tapi bisa ki bantu berdiri Bapak, mau dipindahkan ke sana, nah diperiksa. Bisa ki Pak? Bagian shift of complaint.
Pasien mengalami kesulitan mengendalikan tangan dan jarinya, menjadi lebih mudah tersinggung, merasa tidak percaya diri, mudah kelelahan, dan sulit untuk menjaga keseimbangan. Bagian History of Taking. Pak Budiman, seorang pria berusia 45 tahun yang didiagnosis menderita penyakit Huntington setelah berkonsultasi dengan dokter ahli saraf. Konsultasi dengan dokter ahli saraf tersebut dilakukan karena adanya sejumlah tanda yang mengkhawatirkan, termasuk kecelakaan di tempat kerja dan selama kegiatan rekreasi. Saat ini, Pak Budiman berada pada tahap awal penyakit Huntington, hanya menunjukkan tanda gejala yang relatif ringan. Pak Budiman dirujuk ke klinik fisioterapi rehabilitasi rawat jalan ini untuk mengatasi gangguan yang dialami saat ini, serta mencegah timbulnya gangguan di masa mendatang yang terkait dengan penyakit Huntington. Secara keseluruhan, Pak Budiman adalah pria yang menyenangkan, yang suka berbicara tentang keterlibatannya sebagai pemilik, manajer, dan kepala kopi sushi di 241 restoran sushi serta anjingnya Kenny dan tim hoki putrinya yang berusia 9 tahun. Riwayat penyakit sekarang. Pak Budiman telah mengalami peningkatan kecelakaan selama beberapa bulan terakhir, seperti tak sengaja memotong jarinya dengan pisau dan menjatuhkan piring. Pada tanggal 19 Agustus 2024, Pak Budiman mengalami luka di ibu jari kirinya. Ia mengalami pendarahan hebat dan memutuskan untuk pergi ke unit gawat darurat dalam waktu 1 jam berikutnya. Ia kemudian diperiksa oleh dokter yang memberinya 6 jahitan. Dokter tersebut telah memperhatikan Pak Budiman sering tersandung dan mengalami kesulitan dengan koordinasi tubuh bagian atasnya. Ia memberitahu dokter tersebut bahwa ia mengalami kesulitan saat bekerja menggunakan pisau baru-baru ini dan menyebutkan bahwa itu mungkin karena kelelahan. Dokter tersebut mencatat bahwa Pak Budiman memiliki sifat pemarah dan marah kepada beberapa pasien lain di ruang tunggu. Dokter tersebut merujuk Pak Budiman ke ahli saraf untuk pemeriksaan akhir bulan itu. Setelah ahli saraf melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat fungsi motorik dan sensoriknya, MRI dan tes genetik diperintahkan berdasarkan gejala yang menunjukkan penyakit Huntington. Hasil MRI dan pengujian genetik itu menyebutkan diagnosis penyakit Huntington pada Pak Budiman pada tanggal 21 September 2024. Riwayat kesehatan masa lalu. Pak Budiman didiagnosis menderita hipertensi 5 tahun lalu, kemungkinan karena stres dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, kondisinya relatif sehat. Kemudian riwayat keluarga. Ibu Pak Budiman meninggal dunia pada usia 35 tahun karena kecelakaan kendaraan bermotor. Ayahnya berusia 68 tahun dan relatif sehat, serta hidup mandiri. Pak Budiman memiliki 1 kakak perempuan yang merupakan insinyur kimia yang hidup mandiri di Jakarta. Ia menderita kanker payudara 3 tahun lalu yang sembuh setelah mastektomi. Tidak ada riwayat keluarga lain yang relevan. Obat-obatan. Pak Budiman mengkonsumsi atorvastatin 10 mg per hari untuk menurunkan kolesterol dan mengurangi resiko penyakit jantung, dan lisinopril 15 mg per hari untuk menurunkan tekanan darahnya. Kebiasaan sehat. Pak Budiman tidak merokok atau menggunakan narkoba. Ia minum alkohol sesekali 1 hingga 2 gelas per minggu. Yang pertama yaitu inspeksi statis. Wajah pasien tampak meringis atau berkedut dan kekurangan keseimbangan. Yang kedua, inspeksi dinamis. Pak Budiman sadar dan berorientasi. Saat duduk, menunjukkan gerakan tak sadar berulang-ulang pada ekstremitas atas dan bawah. Gerakan ini paling sering terjadi pada sendi-sendi distal jari, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Tidak ada peningkatan tonus atau atrofi yang tampak, dan postur duduknya itu normal. Baik Pak, di sini kita akan melakukan tes untuk tentang geraknya. Jadi saya akan melakukan menguji apakah gerakan Bapak itu bagus atau tidak. Baik ya Pak. Nah, sebelumnya coba Bapak tunjukkan kepalanya.
Adapun hasil interpretasi dari PFGD-nya yaitu pada pasif ROM, pasien itu bisa melakukan full ROM tetapi terkendala dengan kognitifnya karena pasien lambat dalam memahami instruksi dari fisioterapisnya, dan juga pasien terkendala karena gerakan koreanya. Lalu untuk aktif ROM itu pasien bisa melakukan full ROM. Preskriptif 1. Limitasi ROM. Sulit dinilai dengan goniometer karena gerakan Korea. Gerakan diperkirakan dalam batas normal WNL. Yang kedua itu ada limitasi pekerjaan, kesulitan memegang pisau dan seringkali menjatuhkan piring. Yang ketiga itu ada limitasi rekreasi, yaitu kesulitan menjaga keseimbangan pada saat bermain skating. Yang keempat itu ada limitasi ADL. Aktivitas dasar kehidupan sehari-hari atau BADL. Yang pertama itu ada berpakaian secara mandiri, yang kedua makan mandiri, yang ketiga berjalan mandiri tetapi akhir-akhir ini mengalami penurunan keseimbangan saat berjalan, yang keempat toilet secara mandiri, dan yang kelima kebersihan secara mandiri. Aktivitas instrumental kehidupan sehari-hari atau IADL. Yang pertama belajar secara mandiri, yang kedua pekerjaan rumah tangga, tanggung jawab bersama dengan istri, yaitu kurangnya motivasi dan kepercayaan diri karena gejala. Yang ketiga akuntansi, berbagi tanggung jawab dengan istri, baru-baru ini mengalami kesulitan dengan matematika. Yang keempat persiapan makanan secara mandiri tetapi lebih sulit karena gerakan tersentak-sentak secara acak. Beberapa insiden di tempat kerja telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Yang kelima itu ada transportasi, yaitu pengemudi mandiri tetapi menjadi lebih cemas bahwa salah satu dari gerakan tersentak-sentak ini akan menyebabkan situasi berbahaya. Dia telah mengurangi kebiasaan mengemudi karena hal ini kecuali jika diperlukan. Aktivitas fisik atau PA, mampu berseluncur di atas es dan melatih hoki, tetapi baru-baru ini mengalami beberapa kali jatuh karena kehilangan keseimbangan. Pak Budiman melaporkan bahwa ia merasa kurang percaya diri saat menjalani latihan dan menangani keping hoki akhir-akhir ini. Berolahraga di rumah, durasinya di 2 kali per minggu, terutama dengan latihan beban tubuh dan pita resistensi. Tisu infarktmen pada muskulotendinogen terdapat spasme otot muscle flexor digitorum superficialis, muscle flexor digitorum profundus, muscle flexor pollicus longus, hamstring quadriceps, muscle sartorius, muscle gracilis, muscle gastrocnemius. Pada neurogennya itu bermasalah pada modulasi indirect di ganglia basalis. Pada osteoartrogennya itu tidak ada. Psikogennya kekurangan rasa percaya diri dan kecemasan. Coba tulis nama tadi kertas, Kak. Coba kita ketik nama tadi sini, Kak. Oke, nggak bisa ini.
jalan Ki, sampai tanda itu yang warna putih, baru kita putari itu, baru dulu Ki kembali. Bisa Kak? Ya. Sekarang berdiri Ki. Bisa berdiri? Nah, di sini Pak, mau Kak lagi tes Ki. Nah, tesku ini sisa menjawab dikit saja pertanyaan-pertanyaan yang sebentar aku tanyakan Ki. Nah, Mas Metina yang pertanyaan pertama. Sekarang tahun berapa Pak? 2024. Bulannya? 10. Kalau tanggal hari ini tanggal berapa Pak? Kalau hari ini, kita tahu hari ini hari apa? Oh, ya. Kalau ini tempatnya sekarang Pak, kita tahu di mana sih sekarang? Di klinik. Iya, bagus jadi Pak. Nah, sekarang aku kasih Ki 3 benda, Ki ulangi nah, jeruk, uang, mawar. Coba Ki ulangi Pak. Jeruk, mawar. Jeruk, uang, mawar. Jeruk, uang. Satu kali lagi Pak. Jeruk, uang, mawar. Jeruk, uang, mawar. Nah, selanjutnya itu kalau misalkan 100 dikurang 10 berapa Pak? 90. Nah, kalau misalkan usul Ki mengeja kacamata, coba Ki eja kacamata. Kaca mata. Kalau dibalik bisa nggak Pak? Mata cata. Kaca mata, coba dibalik. Mata kaca. Oh iya Pak. Nah, selanjutnya itu ada coba Ki sebut ulang yang kata-kata tadi ku sebut. Masih ingat nih? Jeruk, uang, mawar. Ya, betul ya Pak. Nah, selanjutnya itu coba Ki Nah, coba Ki ambil ini kertasku pakai tangan kanan Pak. Terus dilipat 2i baru disimpan di lantai. Oh, jadi sudah nih Pak. Oke. Nah, coba dibaca ini Pak, baru dilakukan. Angkat tangan kiri. Nah, bagus ini Pak. Nah, coba Ki, nah coba Ki menulis tapi tangan apa tuh yang biasa menulis Pak, bisa sih? Coba Ki menulis apa, terserah apa yang ada di pikiran tak, coba tulis di sini kertas. Jadi yang aku tahu Ki. Nggak bisa Pak, coba terserah sembarang tulis. Nggak bisa nih Pak. Kalau misalkan gambar yang ini Pak, bisa diikuti.
Oke Pak, Kade. Terima kasih banyak Pak. Nah selanjutnya masih ada lagi tes yang mau dilakukan Pak. Istirahat dulu. Nah baik Pak, di sini ada lagi tes mau dilakukan. Nah yang pertama itu coba Bede berdiri. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan. Ya. Nah, coba Beng duduk lagi kembali Pak. Baru berdiri Ki. Ya, Ki buka ini mata Pak. Nah, selanjutnya itu di 90 derajat coba. Coba putar Ki. Kayak begini putar Ki, ikuti Kak. Putar. Bisa di. Nah, udah. Coba duduk Ki. Tanpa Ki pegang anunya, kayak duduk. Simpan tangan ke depan. Nah, duduk Ki coba Pak. Ya, bisa jadi Pak. Coba ambil ini Pak. Ya, ya udah. Baik, selanjutnya untuk diagnosis yang dimana terdapat diagnosis dokter yang menyatakan bahwa penyakit Huntington stadium awal akibat lesi pada ganglia basalis. Yang kedua ada diagnosis fisioterapi yang menyatakan Pak Budiman adalah seorang pria berusia 45 tahun yang saat ini menunjukkan tanda-tanda Korea, penurunan koordinasi, dan kesulitan dengan keterampilan motorik halus pada ekstremitas atas dan bawah karena diagnosis terbarunya terhadap penyakit Huntington. Problem fisioterapi. Adapun beberapa faktor dalam problem fisioterapi yaitu 1. Batasan aktivitas. Pak Budiman mengalami kesulitan menjaga keseimbangan saat berjalan, terutama saat menghadapi tugas kognitif yang semakin menuntut. Selain itu, Pak Budiman merasa semakin sulit untuk meluncur di atas es karena kesulitan menjaga keseimbangan. Yang kedua itu ada pembatasan partisipasi, yaitu gangguan keseimbangan Pak Budiman telah mempengaruhi kemampuannya untuk melatih tim hoki putrinya. Selain itu, kemampuan Pak Budiman untuk berperan sebagai kepala koki sushi di 241 restoran sushi menjadi terbatas. Ia mengalami kesulitan menimbangi jumlah pesanan yang datang akibat disfungsi tangan dan jarinya. Faktor pribadi, Pak Budiman menjadi semakin frustasi dengan gerakan-gerakan koreografi ini dan khawatir gerakan-gerakan ini tidak akan hilang. Kemampuannya yang menurun untuk berfungsi dengan baik di tempat kerja dan melatih di tim hoki putrinya telah membuatnya merasa tertekan dari waktu ke waktu. Selain itu, Pak Budiman merasa semakin sulit untuk menjaga keseimbangan saat berjalan. Yang keempat itu ada faktor lingkungan. Tuntunan dan pekerjaan menyebabkan stres bagi Pak Budiman. Ia merasa kepuasan pelanggan menurun akibat lamanya waktu penyajian makanan pesanan pelanggan. Selain itu, istri Pak Budiman mengkhawatirkan kesehatannya akibat gangguan keseimbangannya. Istrinya membuat Pak Budiman semakin berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari meskipun ia memiliki kemampuan yang baik. Kekhawatiran yang meningkat secara keseluruhan menyelimuti Pak Budiman dari keluarganya. Nah, selanjutnya itu adalah planning fisioterapi, yang dimana ada tujuan jangka pendek. Pertama, Pak Budiman akan melakukan 3 aktivitas pelatihan keseimbangan setidaknya 5 hari per minggu selama 3 minggu ke depan. Nah, yang kedua itu, Pak Budiman akan mempelajari teknik efektif untuk dapat memotong 10 mangkuk sayuran dengan aman setiap hari dalam waktu 3 minggu. Nah, yang
yang ketiga itu Pak Budiman akan melakukan latihan aerobik selama 30 menit minimal 4 hari seminggu selama 3 minggu ke depan. Nah, adapun untuk tujuan jangka panjangnya, yang pertama itu Pak Budiman akan berpartisipasi dalam sesi skating yang terorganisasi setidaknya 1 kali per minggu untuk mencegah peningkatan rasa percaya diri saat terjatuh atau saat melakukan skating. Nah, yang kedua itu Pak Budiman akan terus berjalan sejauh 500 meter tanpa alat bantu jalan sambil mempertahankan kecepatan berjalan minimal 1 meter per detik pada setiap interval 50. Nah, yang terakhir itu pada usia 2 bulan Pak Budiman akan dapat mengajak anjingnya berjalan sejauh 1 km 2 kali seminggu. Jadi Pak, di sini saya mau kasih gerakan di saat Bapak itu merasa cemas. Nah, latihannya itu ada breathing exercise. Nah, ini untuk mengurangi rasa kecemasan atau panik. Caranya itu seperti Bapak tarik nafas. Coba tarik nafas Pak. Bapak tarik nafas dulu. Tarik nafas lagi. Bapak tarik nafas dulu. Tarik nafas Pak. Bapak tarik nafas dulu. Nah, ini dilakukan sampai Bapak merasa tenang. Nah, selanjutnya itu ada pelatihan keterampilan motorik halus. Nah, di sini saya akan menyuruh Bapak itu menggambar. Pak. Nah, ini penekanan pada mempertahankan gerakan halus, pegangan dan manipulasi. Baik Pak, di sini ada lagi latihan keseimbangan dan koordinasi. Nah, di sini saya akan melatih keseimbangan Bapak. Coba Pak berdiri. Nah, coba angkat kakinya sebelah kiri. Baik. Coba di situ Pak. Kaki sebelah kanannya lagi. Ya, baik Pak. Memang di sini ada latihan kardio respirasi, yaitu latihan aerobik. Latihannya itu Bapak berjalan cepat selama 20 menit mengikuti rute yang dituju. Ya Pak, silakan. Baik Pak, di sini ada namanya latihan fungsi kognitif, yaitu namanya dance calculation. Baik Bapak, di sini ikuti instruksi saya. Bapak lakukan. Bapak lakukan.